Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran IPS. Apa kabar anak-anak Ustazah semuanya? Ustazah harap anak-anak Ustazah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Walaupun kondisinya sekarang kita masih belum bisa belajar secara tatap muka, Ustazah yakin anak-anak Ustazah semuanya tetap semangat dan tetap ceria dalam mengikuti pelajaran IPS pada hari ini. Oke, baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membacakan basmalah tadi Allah lancarkan niat baik kita dan Allah berikan keberkahan buat kita dalam menerima pembelajaran. Jadi apapun yang kita lakukan selalu libatkan Allah ya nak. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kondisi alam dan kondisi penduduk di benua di dunia. Nah, kira-kira siapa yang ingat dan kira-kira siapa anak-anak ustazah yang tahu bagaimana kondisi alam yang terjadi di benua Asia? Bagi yang tahu silahkan japri ustazah atau silahkan langsung kita berdiskusi di Google Classroom ya nak. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Mampu menelaah dinamika penduduk di setiap benua di dunia dengan tepat. 2. Pengaruh interaksi antar benua dalam berbagai aspek kehidupan dengan tepat. Selanjutnya kita masuk ke benua Afrika. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai kondisi alam benua Asia dan kondisi alam benua Amerika. Nah, selanjutnya kita masuk ke benua Afrika. Benua Afrika ini merupakan benua terbesar ketiga setelah Asia dan Amerika, yaitu luas wilayah benua Afrika ini mencapai 30 juta kilometer persegi. Secara astronomis, Afrika terletak pada 17 derajat bujur barat sampai 50 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Secara geografis, Afrika terbagi atas 5 kawasan, yakni Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Barat, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan. Benua Afrika berbatasan dengan Laut Tengah di utara, dengan Samudra Hindia di selatan dan timur, serta dengan Samudra Atlantik di barat. Benua Afrika diwakili oleh 2 negara, yaitu negara Mesir dan negara Nigeria. Kita lihat yang pertama adalah kondisi alam negara Mesir. Negara Mesir ini berdasarkan letak-lintangnya, sebagian besar wilayah Mesir berada di daerah subtropis. Nah, dengan demikian bahwasanya iklim di Mesir ini adalah iklim subtropis arid atau kering. Perbedaan suhu antara musim panas dan musim dingin sangat besar. Nah, Mesir mengalami musim panas dan musim dingin itu berlangsung bulan Mei hingga Oktober. Kemudian musim dingin berlangsung dari bulan November hingga April. Nah, kita lihat lagi topografi atau kenampakan wilayah Mesir ini didominasi oleh beberapa gurun yang sangat kering. Nah, wilayah Mesir ini dilewati oleh aliran sungai Nil. Silahkan perhatikan gambar berikut ya nak. Ini adalah merupakan sungai Nil, sungai yang terpanjang di dunia. Sungai Nil ini mengalir sepanjang 6.650 km atau 4.132 mil dan membelah tak kurang dari 9 negara, yaitu negara Ethiopia, Zaire, Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi,
Sudan dan Sudan Selatan. Nah, Sungai Nil ini mempunyai peran yang sangat penting dalam peradaban Mesir. Dalam kehidupan sejarah bangsa Mesir sejak ribu tahun yang lalu, salah satu sumbangan dari Sungai Nil ini adalah kemampuannya dalam menghasilkan tanah yang subur sebagai hasil sedimentasi di sepanjang daerah aliran sungai. Nah, tanah yang subur ini memungkinkan penduduk Mesir mengembangkan pertanian dan peradaban sejak ribu tahun yang lalu. Perhatikan gambar berikut ini adalah gambar piramida. Piramida ini adalah merupakan sejarah atau peninggalan sejarah yang ada di Mesir. Piramida ini merupakan bagian dari 7 keajaiban di dunia. Berikutnya kita masuk ke negara Nigeria. Nigeria ini merupakan salah satu negara republik di Afrika Barat. Batas wilayah Nigeria adalah sebagai berikut. Di sebelah barat Nigeria berbatas dengan negara Benin. Di sebelah timur Nigeria berbatas dengan negara Kamerun. Kemudian di sebelah utara Nigeria berbatas dengan negara Niger. Kita perhatikan kondisi alam di Nigeria. Iklim di Nigeria ini beriklim tropis, sedangkan di Nigeria Utara itu beriklim kering dengan suhu udara rata-rata 10 derajat sampai 44 derajat Celcius. Kemudian pada bulan April sampai bulan Oktober di Nigeria Selatan terjadi musim panas, dan pada musim dingin itu terjadi pada bulan November sampai Maret, yaitu bertiupnya angin dari gurun Sahara. Nah, angin itu membawa pasir dan debu halus. Kita perhatikan ya kondisi kependudukan benua Afrika. Kita lihat bersama-sama piramida penduduk benua Afrika. Nah, di sini kita lihat ya jumlah penduduk negara Afrika itu besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Kemudian persebaran penduduk di sana tidak merata. Kemudian ada banyak masalah-masalah penduduk di benua Afrika ini. Misalnya berupa kesehatan, perekonomian, dan tingkat pendidikan yang begitu rendah di benua Afrika. Dan tingkat kematian yang sangat tinggi di benua Afrika. Ini disebabkan oleh wabah dan perperangan. Dari gambar-gambar berikut ini bisa kita lihat bahwa inilah permasalahan-masalahan yang terjadi di benua Afrika, yaitu masalah kelaparan, masalah ekonomi, masalah pendidikan. Nah, untuk mendapatkan makanan saja mereka harus antrian panjang. Artinya di sini adalah anak-anak, kita selalu bersyukur sama Allah karena kita setiap hari bisa dikasih makan dan bisa menghirup udara segar. Berikutnya kita masuk ke benua Eropa. Benua Eropa ini seringkali disebut dengan istilah benua biru. Kenapa disebut dengan benua biru? Karena sebagian besar penduduknya adalah ras kulit putih dengan bola mata yang biru. Selain itu, benua Eropa merupakan benua yang didiami oleh sejumlah negara yang saling bertetangga dekat sehingga mereka membuat perkumpulan negara-negara Eropa dengan nama Uni Eropa. Selanjutnya kita masuk ke kondisi alam benua Eropa. Benua Eropa ini diwakili oleh dua negara, yaitu negara Inggris dan negara Prancis. Kita lihat dulu ya kondisi alam di negara Inggris. Nah, Inggris ini dipengaruhi iklim laut sejuk dan basah karena di Inggris terdapat arus laut yang panas. Kemudian suhu tertinggi di negara ini mencapai 38,5 derajat Celcius sampai suhu terendah mencapai 26,10 derajat Celcius. Artinya di daerah Inggris ini beriklim subtropis dengan 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Silahkan perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ini adalah sebagian wilayah yang ada di negara Inggris. Inggris merupakan negara kerajaan.
Berikutnya, kita masuk ke kondisi alam di negara Prancis. Negara Prancis ini iklimnya dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu iklim laut berada di bagian barat dan utara. Kedua, iklim peralihan berada di tanah tengah, Vosges, Jura, dan Alpen. Pada musim dingin terjadi hujan salju. Ketiga, iklim di daerah bayangan hujan berada di daerah Sungai Rhone dan Saône. Keempat, iklim Mediterania berada di bagian selatan. Di negara Prancis ini terdapat cekungan yang dikenal dengan Masif Sentral. Menara Eiffel merupakan menara yang terkenal di dunia, dan Menara Eiffel ini merupakan ikon dan simbol di negara Prancis. Negara Prancis merupakan negara yang maju. Berikutnya, kita masuk ke kondisi kependudukan di benua Eropa. Dan kita perhatikan ya piramida penduduk benua Eropa. Dan ini bisa kita bandingkan dengan kondisi kependudukan di negara-negara atau benua-benua sebelumnya yang sudah kita pelajari. Di Eropa terkenal dengan fenomena aging population atau uban Eropa adalah fenomena demografis di Eropa yang ditandai dengan penurunan kesuburan, penurunan tingkat kematian, dan harapan hidup yang lebih tinggi di antara populasi di Eropa. Selanjutnya, tingkat pertumbuhan penduduk yang rendah di benua Eropa. Kemudian, tingkat kesehatan, perekonomian, dan pendidikan penduduk relatif baik. Dan benua Eropa ini dikenal dengan negara yang maju. Berikutnya kita masuk ke benua Australia. Benua Australia merupakan benua yang terakhir kita pelajari pada pertemuan hari ini. Benua Australia ini meliputi dataran rendah, dataran tinggi, hingga pegunungan. Kemudian bagian timur wilayah Australia terdiri atas pegunungan. Bagian tengah merupakan dataran rendah dan sedangkan bagian selatan berupa plato atau dataran tinggi. Iklim di benua Australia mempunyai dua macam iklim, yaitu iklim tropis dialami oleh wilayah bagian utara yang mendekati suatu garis khatulistiwa. Kemudian iklim sedang dialami wilayah Australia bagian selatan dengan pembagian musim, yaitu musim panas terjadi bulan Desember sampai Februari, musim gugur terjadi bulan Maret sampai Mei, musim dingin terjadi bulan Juni sampai Agustus, kemudian musim semi berlangsung antara bulan September sampai dengan bulan November. Fauna khas Australia berupa jenis reptil dan hewan berkantong, yaitu hewan kanguru. Nah, kita lihat kondisi kependudukan benua Australia. Benua Australia ini dipengaruhi kedatangan bangsa Inggris pada abad 15. Penduduk asli Australia ini merupakan bangsa aborigin, tapi bangsa aborigin ini makin terdesak oleh pendatang dari Eropa dan daerah lainnya. Lebih dari 80% penduduk benua ini tinggal di perkotaan. Berikutnya, kita perhatikan perekonomian benua Australia. Perekonomian benua Australia didukung oleh suatu kegiatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah hasil pertanian. Hasil pertanian berupa gandum, kapas, buah-buahan, dan yang lainnya. Yang kedua, peternakan. Peternakan itu berupa domba, biri-biri, dan hewan ternak lainnya. Kemudian hasil yang ketiga adalah hasil industri. Hasil industri itu berupa mesin berat, tekstil, elektronika, mobil, dan kapal. Dan kita perhatikan lagi ya, pertumbuhan penduduk di benua Australia. Pertumbuhan penduduk di benua Australia itu sangat lambat. Berikutnya, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Pengaruh perubahan ruang ini ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor alam.
Yang termasuk ke dalam faktor alam itu adalah tsunami, banjir, gunung meletus, longsor, badai. Kemudian faktor aktivitas manusia, yaitu pemanfaatan alam secara eksploitatif atau berlebihan, kemudian penggunaan lahan tidak seimbang. Pengaruh interaksi antar ruang benua dunia. Yang pertama, kita lihat dalam sektor ekonomi. Sektor ekonomi yang pertama adalah mendukung pertumbuhan ekonomi, yang kedua, daya saing ekonomi meningkat, yang ketiga, kualitas produk meningkat, yang keempat, peluang investasi makin terbuka. Selanjutnya, kita lihat sosial budaya. Sektor pariwisata menjadikan sektor yang menjanjikan. Kedua, pengaruh budaya barat dapat merusak budaya asli. Yang keempat, menurunnya kesenjangan sosial. Yang kelima, budaya sebagai kebanggaan suatu negara. Pengaruh interaksi antar ruang benua dunia dalam sektor politik. Yang pertama, ada potensi saling mempengaruhi antara negara. Kedua, tingkat kepercayaan antar negara makin membaik. Ketiga, menghilangkan kesenjangan antara negara maju dengan negara berkembang. Keempat, memicu konflik di perbatasan. Kemudian kita lihat di sektor pendidikan. Taraf pendidikan meningkat, kemudian angka melek huruf meningkat, khususnya negara berkembang. Kemudian teknologi merambah ke berbagai penjuru dunia, dan selanjutnya perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, itulah pengaruh-pengaruh yang terjadi di benua yang ada di dunia, yaitu dalam sektor ekonomi, dalam sektor sosial budaya, dalam politik dan pendidikan. Jadi masing-masing itu ada pengaruhnya buat negara-negara yang ada di dunia. Baiklah anak-anak ustazah, pelajaran pada hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang sudah ustazah jelaskan dan ustazah berikan tadi kepada anak-anak ustazah semuanya bermanfaat dan tinggal di kepala anak-anak ustazah. Dan jangan lupa ulang kembali pelajaran di rumah ya nak. Kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.